Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dalam khotbah hari Minggu tanggal 17 Januari tahun 2021. Di minggu kali ini saya membuat khotbah berjudul Memuliakan Allah dengan Kesaksian Hidup. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya seorang saksi bagi Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, dikuduskanlah namamu, dimuliakanlah namamu, diagungkan, ditinggikan, dan dibesarkanlah namamu. Engkau Allah yang dari kekal sampai kekal. Oleh dan sebab itu patutlah kami selaku umat-Mu, manusia hamba-Mu datang kepadamu, bersyukur dan berterima kasih. Lewat mimbar gereja kasih Bapa di tanah Papua ini Tuhan, kami mohon Engkau sendiri memakai kami untuk penyebaran Injil Kerajaan Allah, untuk penginjilan, untuk pewartaan Injil Kerajaan Allah. Urapi hamba-Mu, kuduskan dan sucikan hamba-Mu dengan bilur-bilur darah anak domba Allah yang kudus dan suci. Dengan luka-luka darah Yesus hamba memohon kepadamu ya Aba, ya Bapa. Layakanlah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi semua umat-Mu Tuhan yang mendengarkan khotbah melalui channel YouTube ini. Dalam nama Yesus Kristus yang adalah terang hidup, berbicaralah kepada kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya kesaksian bagi suatu peristiwa. Saksi adalah orang-orang yang melihat langsung, menikmati langsung, merasakan langsung, bahkan mendengarkan langsung dari pemberitaan orang-orang yang merasakan dan menikmati dan melihat langsung suatu peristiwa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dimanapun Anda berada. Oleh dan sebab itu betapa pentingnya kesaksian bagi Tuhan. Dan makanya Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya supaya mereka menjadi saksi bagi Tuhan Yesus. Dan itu dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya dan saudara adalah orang-orang yang juga akan menjadi saksi bagi Tuhan. Saya mengatakan akan karena ada sesuatu hal yang harus kita kerjakan sebelum menjadi saksi bagi Tuhan Yesus Kristus. Karena saksi bagi Tuhan Yesus adalah orang-orang yang telah memenuhi syarat untuk menyampaikan kesaksian-kesaksian bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Allah, Dia Raja di atas segala raja. Dia memerintah di sorga tetapi juga di bumi. Oleh dan sebab itu, orang-orang yang bersaksi akan nama Tuhan Yesus harus pastikan, harus menikmati, harus merasakan, harus mengalami siapa pribadi Yesus Kristus sesungguhnya. Barulah kita bisa menyaksikan apa yang Tuhan sendiri kerjakan di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya kesaksian. Maka Yesus Tuhan kita sendiri bersaksi tentang dirinya. Tetapi bukan hanya Dia bersaksi tentang dirinya, Allah yang mengutusnya pun bersaksi bagi Dia. Dan itu tercatat di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai dengan ayat 19. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memulai dengan kesaksian Tuhan Yesus. Di ayat 12 di Yohanes pasal 8, Yesus berkata, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia.
Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengapa harus menjadi terang? Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita belajar mengapa menjadi terang, saya mau menjelaskan kenapa Yesus mengatakan bahwa Dia adalah terang dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya sebelum Allah dalam Yesus Kristus hadir di bumi menjadi 100% manusia dan 100% Allah, dunia dalam kondisi kegelapan. Kenapa dunia dalam kondisi kegelapan? Karena sejak penciptaan, ketika Allah menciptakan manusia pertama yaitu Adam dan selanjutnya Hawa yang adalah istrinya, mereka gagal taat. Saya ulangi, ketika manusia pertama Allah ciptakan yaitu Adam dan Hawa, mereka gagal taat kepada penciptanya yaitu Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa. Mereka melanggar ketetapan Allah, mereka melanggar peraturan Allah, mereka melanggar hukum Allah. Apa yang Allah katakan kepada mereka, mereka melanggar. Oleh dan sebab itu Bapak, Ibu, saudara-saudari, dosa dan kutuk masuk ke dalam dunia karena pelanggaran satu orang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tetapi karena satu orang, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Karena satu orang, yaitu Yesus Kristus Tuhan, dunia yang gelap, dunia yang telah dirasuki oleh kegelapan, menjadi terang. Yesus memproklamasi dirinya. Yesus menyampaikan bahwa Dia adalah terang dunia. Karena memang sesungguhnya sebelum kedatangan Yesus, dunia gelap. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Oleh dan sebab itu, walaupun Yesus diprotes oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, tetapi Dia terus berkata dan meyakinkan akan kesaksiannya. Karena memang Dia Tuhan dan Dia berasal dari sorga. Dia dikandung dari Roh Kudus dan dibesarkan, dilahirkan dan dibesarkan. Dan akhirnya Dia dapat bersaksi tentang dirinya. Di ayat 14 Tuhan Yesus berkata, jawab Yesus kepada mereka katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Amin. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, imam-imam kepala, orang-orang Farisi tidak mengerti dan memahami siapa pribadi Yesus. Kenapa? Karena mereka mengetahui firman, tetapi mereka tidak hidup menuruti firman Allah. Dan yang kedua, hati mereka keras, kepala mereka keras, hati mereka tebal, sudah diselubung, ditutupi dengan kekerasan hati mereka. Dan oleh dan sebab itu mereka tidak memahami pergerakan Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus pun mengingatkan kita di bagian lain bahwa kalau kita mau menjadi murid Yesus, kita pikul kuknya dan belajar dari Yesus. Kenapa? Karena Yesus lemah lembut dan rendah hati. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sedikit keluar dari konteks percakapan kita hari ini atau khotbah ini, bahwa untuk supaya kita mengetahui pergerakan Roh Kudus, harus kita lemah lembut dan rendah hati. Supaya apa? Supaya kita mengerti pergerakan Roh Kudus. Dan karena imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat tidak memiliki hati yang lembut dan rendah hati, maka mereka tidak tahu siapa Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, Yesus Kristus pun menekankan dan meyakinkan bahwa Dia adalah anak Allah. Dan Dia menyampaikan bahwa Dia bersaksi, bukan Dia sendiri bersaksi tentang dirinya, tetapi Allah pun bersaksi tentang dirinya. Di ayat 18 di Yohanes pasal 8 berkata, akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapakku mengutus aku
bersaksi tentang, yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Saudara, Yesus mengatakan bahwa Allah pun bersaksi tentang Yesus. Dari mana Allah bersaksi tentang Yesus? Dari kemuliaan Allah yang Allah nyatakan lewat Yesus Kristus. Air menjadi anggur, orang lumpuh berjalan, orang mati bangkit, dan banyak sekali kemuliaan Allah yang Allah nyatakan melalui pribadi Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya betapa pentingnya kesaksian yang Yesus nyatakan buat saya dan saudara. Selanjutnya Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus membantah orang-orang Yahudi dan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi karena dua orang yang bersaksi tentang sesuatu peristiwa menurut hukum Taurat, menurut penjelasan dalam Ulangan pasal 19 ayat 15, itu kesaksiannya dibenarkan. Makanya Yesus sampaikan, aku bersaksi tentang diriku sendiri, tetapi Allah yang mengutusnya juga bersaksi tentang dia. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya menjadi saksi bagi Tuhan Yesus Kristus. Tetapi sebelum kita bersaksi bersaksi tentang Yesus Kristus, kita sesungguhnya harus menjadi terang seperti Dia. Kita harus mengikuti Dia supaya kita tidak hidup dalam kegelapan dan kita menjadi terang seperti Dia. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus menjadi terang? Supaya kesaksian kita benar. Supaya kesaksian kita meyakinkan orang lain. Sehingga terang yang ada dalam diri kita menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga orang lain mengatakan bahwa benar kita adalah anak-anak terang, anak-anak Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita bisa menjadi terang? Yang pertama, Yesus mengatakan di pertama kali di ayat 12 bahwa akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku. Coba katakan ikut Yesus. Ketika kita mengikut Yesus, maka kita tidak akan tinggal di dalam kegelapan. Tetapi kita akan mempunyai terang hidup. Saudara, syarat untuk menjadi terang adalah ikut Yesus. Ketika kita ikut Yesus, maka kita akan menikmati terang hidup. Maka kita akan disebut terang hidup. Maka kita akan mempunyai terang hidup. Bapak Ibu saudara-saudari, jadi syarat pertama untuk supaya jadi terang seperti Yesus, kita harus mengikuti Yesus. Artinya kita belajar mengikuti karakter Kristus. Yesus suka bikin apa, kita harus ikuti. Yesus suka buat apa saja, kita harus ikuti. Bagaimana caranya? Ya, kita harus belajar di dalam perjalanan Kristus. Di dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu sangat jelas menceritakan karakter Kristus, menjelaskan bagaimana Yesus punya tingkah laku dan perilaku-perilaku, bahkan mujizat, bahkan kemuliaan-kemuliaan Allah yang Allah nyatakan lewat Yesus Kristus. Oleh dan sebab itu kita harus ikut Yesus. Ikut Yesus artinya kebiasaan kita yang lama, kebiasaan kita yang gelap kita tinggalkan dan kita ikut Yesus. Apapun bentuknya, yaitu setiap perkataan-perkataan yang Yesus katakan, firman-firmannya kita harus katakan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya ingat betul di kitab Matius pasal 5 dan sampai dengan pasal 7. Di Matius pasal 7 ayat 24 sangat jelas Yesus Tuhan kita mengajarkan kita bagaimana supaya kita menjadi bijak seperti Dia. Kita menjadi bijaksana seperti Dia. Di Matius pasal 5, Matius pasal 7, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-24 mengakhiri perkataan Tuhan Yesus. Di dalam tema dua macam dasar, Yesus mengatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini, artinya dari Matius pasal 5 sampai Matius pasal 7, perkataan-perkataannya
dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ketika kita mau bijaksana, ketika kita mau jadi terang, maka kita harus mengikuti perkataan-perkataan Yesus. Hidup kita mengikuti perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Hidup kita mengikuti karakter Tuhan Yesus yang tercatat, yang Yesus sampaikan di Matius pasal 5 sampai dengan Matius pasal 7. Anda akan menjadi seorang bijaksana. Anda benar-benar akan menjadi terang. Hidup Anda benar-benar adalah memberikan terang bagi orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Itu yang pertama, kita harus mengikuti Yesus. Katakan, bilang sama saudara di sebelah, mengikuti Yesus. Dan yang kedua, Yesus pun menjelaskan di kitab 1 Yohanes, pasal 1 ayat yang ke-5 sampai dengan pasal yang ke-7. Tetapi yang kita akan lihat pasal yang ke-5 dan pasal yang ke-7. Firman Tuhan berkata, dan inilah berita yang kami dengar dari Dia, yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, Yesus adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi kalau kita mengikuti Yesus, berarti sudah tidak ada lagi kegelapan. Artinya perbuatan-perbuatan dosa apapun, besar maupun kecil, tidak ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang disebut mengikuti Yesus. Dan selanjutnya, dalam proses kita mengikuti Yesus, Yesus mengatakan bahwa tetapi jika kamu hidup, di ayat yang ke-7, 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7, tetapi jika kamu hidup di dalam terang, artinya kita ikuti perkataan-perkataan Tuhan sama seperti Dia di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Saudara, anak-anak Tuhan akan kontak satu roh. Orang-orang yang mau hidup menuruti firman Tuhan, yang mau hidup dalam terang, mereka akan mempunyai suatu persekutuan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya orang Serui, tetapi ada anak-anak di pegunungan suku Nisikni, dari suku Yali dari kampung Nisikni. Mereka mau hidup dalam terang. Akhirnya kami bisa menjadi satu persekutuan yang luar biasa. Ada beberapa kesaksian dari beberapa orang asli, orang Yali, bahwa cerita tentang orang Yali ini begitu sangat luar biasa. Mereka adalah suku yang tete moyang dan nenek moyang mereka di tahun sebelum Injil masuk itu mereka makan manusia. Ada beberapa orang sampaikan bahwa Penatua Arius bisa ya bergaul dan bergabung dengan anak-anak dari Nisikni suku Yali. Saya bilang ya, semua karena Tuhan. Dan yang kedua, karena mereka ingin hidup dalam terang, maka kami beroleh persekutuan seorang akan yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan yang berikutnya, darah Yesus anak Allah akan menyucikan kita dari segala dosa kita. Artinya Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau ikut Yesus, hidup berkarakter Kristus, maka Yesus Kristus, darah Yesus akan menyucikan kita dari segala dosa kita. Inilah yang disebut syarat seseorang kalau mau bersaksi kepada Tuhan, kalau mau bersaksi tentang Tuhan lewat hidupnya, dia harus menjadi terang dulu. Ini proses yang sangat luar biasa. Makanya Yesus sebelum memberikan kesaksian, dia sampaikan bahwa dialah terang dunia. Dan siapa yang mengikuti Yesus, ia tidak berjalan dalam kegelapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, melainkan mempunyai terang hidup. Saudara, ketika kita ikut Yesus, maka kita akan beroleh persekutuan. Orang-orang yang ikut Yesus, orang-orang itu akan mempunyai suatu persekutuan, yaitu yang disebut satu roh. Dan darah Yesus anak Allah akan menyucikan kita. Maka kita akan terus memberikan kesaksian-kesaksian yang benar. Karena kita sudah menjadi terang. Kenapa kita terang? Karena kita hidup menuruti firman Yesus. Karena kita hidup mengikuti karakter-karakter Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Ciri-ciri orang yang hidup di dalam terang adalah tidak berjalan di dalam kegelapan. Jadi kalau kita bilang kita ini orang Kristen, pengikut Kristus, sudah tentu otomatis kita jangan hidup dalam kegelapan. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, saya juga
ketika bertobat tahun 2011 dan mulai mengikuti pelayanan, saya heran, ajaib bin mustahil. Orang-orang yang hidup katanya Kristen, katanya majelis jemaat, katanya pendeta bertahun-tahun melayani, tapi masih hidup dalam gelap. Bagaimana jemaat yang dipimpin olehnya? Saudara, sangat-sangat ngeri. Tapi saudara, kita masing-masing akan dihakimi oleh Tuhan, dan Yesus Kristus sendiri akan datang dan dia akan menghakimi setiap orang. Tetapi lewat khotbah ini, saya mau beritahu, ini pesan kuat dari Tuhan. Hidup menjadi terang, hidup menjadi anak-anak Tuhan, hidup menjadi orang Kristen, itu adalah orang-orang yang tidak hidup di dalam kegelapan lagi. Itu yang benar. Tetapi kalau kita sudah menjadi Kristen, tete moyang nenek moyang Kristen, bapak ibu Kristen, pengurus gereja, pekerja gereja, bahkan pelaksanaan dalam ibadah-ibadah sering kita ikuti, tetapi kita masih dalam gelap. Aduh, minta maaf saudara, segera bertobat. Kalau tidak, Anda akan menikmati kegelapan sesungguhnya. Di dalam kegelapan sesungguhnya bersama-sama dengan gelap sesungguhnya, yaitu setan. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jadi ciri-ciri kita menjadi orang yang hidup dalam terang, kita tidak lagi hidup dalam kegelapan. Yesus mengatakan, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Jadi supaya kita tidak berjalan dalam kegelapan, supaya kita tidak hidup dalam kegelapan, kita harus ikut Yesus. Dan ikut Yesus yang dimaksudkan adalah full, totalitas. Tidak setengah-setengah. Tidak ayat-ayat yang menjadi berkat yang ton terima, ton dengar senang. Tapi ayat-ayat yang menegur dosa, ayat-ayat yang menolong, menegur kesalahan-kesalahan kita, ton tidak mau terima. Ton tidak mau mengambil itu menjadi bagian untuk mengoreksi introspeksi diri kita. Wow, ini parah. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Oleh dan sebab itu, Paulus pun mengatakan di dalam Efesus pasal 5 ayat 8, sangat jelas perkataannya. Paulus mengutip apa yang dia dengar dari Tuhan Yesus Kristus, apa yang dia tahu dari Tuhan Yesus Kristus. Makanya Paulus mengatakan di dalam Efesus pasal 5 ayat 8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Saudara, ada banyak orang Kristen dulunya gelap, tidak mengenal Tuhan. Tapi dia diinjili, dia dilayani, akhirnya dia menjadi terang. Tahu tentang terang Kristus. Setelah dia menjadi terang, yang menjadi persoalan adalah dia tidak hidup sebagai anak-anak terang. Dia tidak hidup mengikuti karakter-karakter Tuhan. Dia tidak hidup menuruti perkataan-perkataan Tuhan. Itulah sebabnya, walaupun dia sudah Kristen, walaupun sudah bergereja bertahun-tahun, tete moyang nenek moyang sudah menjadi Kristen, tetapi karena tidak hidup sebagai anak-anak terang, maka tetap saja gelap. Dan kegelapan itu membuat dia menjadi kabur, menjadi gelap, tidak melihat kebenaran yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, untuk mengakhiri khotbah saya mau sampaikan, saya mau mengutip kata-kata Paulus. Paulus mengatakan, karena tadi kita gelap, kita sudah terang ketika terima Injil. Yang Paulus katakan adalah, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Hidup kita harus sebagai anak-anak terang. Karena terang sesungguhnya adalah Yesus Kristus. Sudah tidak lama lagi akan datang. Supaya ketika dia datang, dia menemukan iman di bumi. Ada orang-orang yang hidup menuruti perkataan-perkataan Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa buat Anda dimanapun Anda berada. Ketika mendengarkan khotbah ini, ketika tadinya Anda memang sudah Kristen, tapi hidup belum di dalam terang, Anda bertobat. Dan saya percaya Roh Kudus akan bekerja dan menolong Anda untuk bagaimana hidup berkarakter Kristus, yaitu hidup menuruti perkataan-perkataan Tuhan. Bapa di sorga, ada beberapa orang yang mendengarkan khotbah ini.
Dan ketika mereka mendengarkan khotbah ini, mereka ingin hidup menjadi anak-anak terang. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Anak-anak terang artinya hidup mengikuti Tuhan Yesus. Hidup mengikuti karakter Tuhan Yesus. Seperti yang diserukan oleh Paulus juga. Bahwa kita harus hidup menjadi anak-anak terang. Kita bukan hanya sudah mendapat terang. Tetapi kita harus hidup di dalam terangnya Allah. Di dalam nama Yesus Kristus, saya sudah berdoa kepada setiap orang yang mau mengambil komitmen untuk hidup mengikuti terang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda dimanapun Anda berada. You